DPR mengklarifikasi bahwa dana aspirasi dengan total 11,2 triliun rupiah bukanlah dana aspirasi pribadi anggota DPR RI. Ya, dana aspirasi yang dimaksud adalah usulan program pembangunan daerah pilih yang bertujuan untuk memeratakan pembangunan daerah. Pimpinan DPR RI menjelaskan anggota DPR RI tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang senilai 20 miliar rupiah per orang. Dana itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang MD3 sebagai upaya pemerataan pembangunan di masing-masing daerah wakil rakyat. Usulan DPR itu berbentuk program pembangunan yang harus diverifikasi oleh Badan Anggaran DPR dan disetujui Kementerian Keuangan. Barulah setelah itu dana yang disetujui diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan. Pimpinan DPR RI juga menegaskan bahwa akan ada pengawasan terhadap anggaran tersebut sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana. Selain itu, usulan program tersebut tidak akan melebihi tugas dan fungsi dari pemerintah daerah. Prinsipnya ini adalah usulan program, ya. Sebetulnya bukan hal baru karena selama ini pun sebetulnya setiap anggota DPR kan memiliki dua fungsi, salah satunya yaitu pengawasan dan budgeting. Kalau kami melihat kemarin ini fungsi two in one, ya, antara fungsi pengawasan dan fungsi usulan program, dua itu. Nah, masalah teknisnya seperti apa tentunya nanti akan diverifikasi, ya, oleh fraksi, ya. Fraksi ini pun juga sifatnya menindaklanjuti usulan saja, baru usulan. Nanti pelaksananya, pengelolanya pemerintah, gitu. Jadi sama sekali tidak ada urusan DPR itu dan tidak boleh terkait dengan pengelolaan anggaran, hanya sebatas usulan. Nah, DPR hanya boleh mengajukan program. Misalnya ada pembangunan jalan dari titik A ke titik B yang diperkirakan anggarannya itu masih dalam jangkauan anggaran dan aspirasi tersebut. Kemudian setelah dibangun, kemudian di situ ada timnya, kemudian dibentuk, terus dibuat proposal. Setelah dibuat proposal, kemudian nanti diketahui oleh bupati dan diketahui oleh dinas tempat, kemudian diajukan ke kementerian. Di dalam kementerian di situ diuji kesahihannya, apakah ini benar atau tidak, reliable, acceptable atau tidak. Setelah oke, baru dilaksanakan mungkin tender dan lain sebagainya.